Waktu mengikis ingatan kita akan peran seseorang. Waktu pula menelan berbagai narasi sejarah yang terjadi di negeri ini. Sejarah itu ditentukan oleh pemenang. Bagi yang ikut serta di dalam peristiwa itu, Masya Allah, hakul yakin, ainul yakin. Ini bukan historis story, bukan. Orang menganggap itu hari pahlawan, bukan. Sosok dan kejadian yang mewarnai perjalanan sejarah menjadi catatan berharga negeri ini. Dari berbagai sisi, kami himpun dalam satu jalinan tokoh dan peristiwa. Lewat tengah malam, Jumat 1 Oktober 1965, sejumlah pasukan dari berbagai kesatuan berkumpul di daerah Lubang Buaya. Usai mendapat briefing, 7 peleton pasukan dari Batalion 1 Resimen Cakrabirawa bergerak menyebar. Sasarannya 7 rumah jenderal Angkatan Darat yang disebut-sebut sebagai Dewan Jenderal. Dewan ini dinilai merencanakan kudeta pada tanggal 5 Oktober bertepatan dengan Hari ABRI. Aksi dengan nama Gerakan 30 September ini akhirnya menculik 6 jenderal. Banyaknya pasukan di beberapa titik ibu kota dan kabar peristiwa penculikan para jenderal membuat suasana tegang. Warga sipil pun bingung apa sebenarnya yang terjadi. Kabar yang tersebar sangat simpang siur. Ketegangan makin meningkat ketika Letnan Kolonel Untung mengumumkan seputar gerakannya melalui RRI. Ia menyebutkan bahwa pasukannya telah berhasil mengamankan Dewan Jenderal. PKI menuduh bahwa yang melakukan coup itu adalah Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini mau melakukan kudeta. Nah, untuk mencegah itu diadakanlah aksi Gestapo itu, mendahului para jenderal. Ini menurut cara berpikir dan pendapat PKI. Soeharto mengatakan tidak ada tuh Dewan Jenderal. Yang ada Dewan Jabatan Tertinggi, namanya Wanjakti. Dan Pak Harto adalah salah satu anggota di situ. Dan Pak Harto menjelaskan kita tidak bicara politik. Wanjakti itu kan menentukan siapa yang jadi jenderal. Jadi tidak ada urusannya dengan politik. Nah, menurut dugaan banyak orang itu yang dikacaukan oleh PKI. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos, namun harus membayar mahal dengan terbunuhnya Putri Ade Irma Suryani dan Ajudan Letnan 1 Pierre Tendean. Rakyat tak kuasa menahan tangis tak kala Yohana Nasution memangkut jenazah putrinya Ade Irma Suryani untuk dikebumikan. Fitnah. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean. Menghadaplah sebagai pahlawan. Pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, perjuangan TNI kita. Sebagai pahlawan menghadaplah rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia berkabung sekaligus mengutuk perbuatan keji pelaku pembunuhan para jenderal dan gadis berusia 5 tahun. Begini, pertama, teori bahwa ini tidak ada rencana membunuh itu kita dapat dari Brigjen Suparjo. Brigjen Suparjo itu curiga para penculik, di antara penculik terutama kompi dari Cakrabirawa itu banyak kader PKI. Dan kader PKI ini mungkin tidak well informed bahwa rencana ini adalah rencana penculikan untuk didaulat, bukan untuk dibunuh. Di balik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan
apa yang melatar belakangi gerakan 30 September yang berujung pada penahanan, penyiksaan, dan pembantaian. Banyak sejarawan menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif kuat dalam pemerintahan, melainkan konflik internal di dalam tubuh militer dan hubungan yang kompleks dengan PKI. Inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah 30 September. Semua orang yang dibunuh pada 30 September itu orang-orang yang dulu terlibat menumpas PKI di Madiun. Jadi artinya ada teori kecurigaan bahwa ini ada balas dendam juga di situ. Nah, Pak Harto itu kan tidak menjadi sasaran PKI. Kenapa? Karena dia tidak penting. Yang dibunuh kan orang-orang kabinetnya, anggota kabinetnya, Panglima Angkatan Darat, Yani. Sebab di sekitar Yani juga ada orang seperti Mursyid, Jenderal Mursyid. Tidak diapa-apain meskipun dia di MBAD. Karena dia bukan inner circle-nya Yani. Jadi yang dibunuh ini inner circle-nya Yani. Soeharto berada di luar. Tidak merupakan ancaman bagi PKI. Sejarah peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau G30S tahun 1965 hingga kini masih mengundang kontroversi. Kontroversi muncul karena narasi sejarah resmi peristiwa G30S yang ditulis semasa pemerintahan Orde Baru dianggap sejumlah pihak tidak melukiskan fakta sejarah secara akurat. Beberapa peneliti sejarah misalnya menyatakan hasil persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub yang digelar untuk mengadili para terdakwa kasus G30S tidak menyebut PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S seperti yang dinarasikan pemerintah Orde Baru. Orde Baru ketika dia muncul adalah menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. Itu klaim yang dia pakai gitu. Kenapa dia bisa melakukan pembunuhan begitu banyak orang, kenapa melakukan pembersihan di mana-mana, bahkan seluruh birokrasi akhirnya Soekarno terpinggir. Alasannya adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. Jadi sangat masuk akal kemudian gitu ketika harus menguasai pikiran orang banyak. Titik tumpunya itu, titik pijaknya itu adalah PKI gitu. Dengan menginjak PKI gitu, maka seluruh narasinya mengenai sejarah itu jadi dibenarkan gitu ya. Dan memang menarik kalau misalnya lihat wacana Orde Baru tentang sejarah ya, ada banyak sekali kontradiksi gitu. Mereka begitu menggebu-gebu ya, menggambarkan peristiwa 65, peristiwa Madiun 48 gitu sebagai apalah kudeta komunis atau pokoknya perbuatan buruk dari Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, kebingungan ketika harus menghadapi pemberontakan 26 gitu. Jadi pemberontakan 12 November 26 mau digambarkan seperti apa gitu. Kalau mau dianggap sebagai pemberontakan komunis, itu pemberontakan yang benar kok. Itu melawan kolonialisme. Jadi bagaimana sebuah pemberontakan terhadap kolonialisme juga mau dianggap kesalahan gitu. Nah, narasinya kita bisa lihat dalam banyak sekali bagian itu bolongnya kelihatan gitu ya. Justru karena itu ya. Justru karena mereka mencoba meniadakan ya peran dari gerakan kiri komunis di dalam sejarah Indonesia gitu, dan harga yang mesti mereka bayar ya itu dengan masuk terjebak dalam kontradiksi-kontradiksi semacam itu gitu. Dari segi produksi pengetahuan sejarah itu dari hulu sampai hilir ya itu dikuasai oleh Orde Baru gitu. Salah satu rekaman sidang Mahmilub kasus Gerakan 30 September atau G30S 1965 dengan terdakwa Soedisman, anggota Dewan Politbiro Partai Komunis Indonesia atau PKI, menyatakan bahwa Soedisman merupakan satu dari 16 orang yang diseret ke meja sidang Mahmilub pada sepanjang tahun 1966 yang digelar di gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam persidangan ini, Soedisman dinyatakan bersalah terlibat dalam G30S divonis hukuman mati, yang menjadi satu dari 13 orang terdakwa yang divonis mati dalam sidang Mahmilub sepanjang tahun 1966. Bahwa Mahmilub itu dibuat untuk mendapatkan legitimasi atas tindakan-tindakan untuk menyingkirkan PKI dan kelompok-kelompok kiri serta
untuk menyingkirkan Bung Karno. Oleh karena itu butuh dukungan internasional, dalam tanda petik legitimasi internasional, dan itu dibuka sehingga Mahmilub itu terbuka. Mahmilub bukan sidang tertutup, dia boleh ditonton oleh publik, bahkan termasuk pengamat-pengamat Barat waktu itu, Berkshire, kemudian semua pengamat dari Australia itu dan dari Amerika itu nonton. Bahkan sebelum persidangan pun Soeharto kan sebenarnya sudah menyatakan bahwa G30S adalah makar, peristiwa subversif, mau menggulingkan pemerintahan yang sah, dan itu didalangi oleh PKI. Dan skenario itu harus dipegang oleh semua lembaga, termasuk Mahmilub. Sehingga kemudian yang terjadi di dalam Mahmilub adalah skenario itu jadi semacam nada dasar yang sama untuk semua lembaga, dan mereka harus bekerja berdasarkan skenario itu. Jadi sudah tidak penting lagi membuktikan narasinya itu sendiri, tapi kemudian tinggal mencocok-cocokkan orang ini terlibat atau enggak gitu. Tuduhan-tuduhan itu diantaranya menyebutkan perbuatan begini, padahal menurut para pengacara, Pak Iyap, saya, Pak Segap, itu dituduhkan pada waktu PKI belum dilarang. Jadi kan menurut kita rada aneh. Menurut Daniel Dakide, dia mengamati sebuah persidangan. Nah, di situ terlihat ketika hakim menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap G30S, itu apakah Untung, dan ketika yang ditanya itu mengatakan benar, maka pertanyaan itu dialihkan gitu. Karena yang diharapkan, jawaban yang diharapkan itu bukanlah seorang militer yang bertanggung jawab, tetapi adalah PKI gitu. Jadi ini dari analisis Daniel Dakide itu terlihat bahwa ada upaya dari hakim itu untuk mengarahkan bahwa ini jawaban yang diharapkan itu adalah ini dirancang oleh PKI dan semacamnya. Proses peradilan G30S bermula dari permintaan Maijen Soeharto kepada Presiden Soekarno pada akhir November 1965 untuk menggunakan Mahmilub guna memeriksa dan mengadili para tahanan yang dituduh terlibat G30S. Permintaan Soeharto yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan nasional pasca peristiwa G30S dipenuhi Soekarno dengan mengeluarkan Kepres nomor 370/1965. Dengan Kepres ini, Mahmilub diberi mandat mengadili orang-orang yang dituduh terlibat gerakan 30 September 1965. Ini adalah inisiatif dari Soeharto gitu, karena dia ditugasi untuk menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban itu yang harus dilakukan adalah menumpas G30S sampai ke akar-akarnya. Dan secara hukum itu harus didukung pula oleh sebuah pengadilan. Nah, maka dilakukan atau dibentuklah Mahmilub melalui Kepres pada bulan Desember tahun 65 gitu. Bung Karno mungkin ketika itu masih menganggap semua masih bisa dia kontrol, dan dia masih yakin bahwa keadaan bisa dipulihkan. Walaupun mungkin dia juga tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Pak Harto, tapi waktu itu mungkin dia masih menganggap bahwa itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan itu masih di bawah kontrol dia. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmilub. Mahmilub yang dibentuk pada tahun 1963 merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki dua kekhususan. Pertama, lembaga ini merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir, di mana terdakwa dan auditor atau penuntut tidak dapat melakukan upaya banding. Kedua, Mahmilub merupakan lembaga pengadilan militer yang bisa memeriksa dan mengadili warga sipil. Peradilan militer sangat berkuasa termasuk mengadili sipil. Belum ada persoalan HAM pada tahun 65. Masalah HAM itu kan akhir tahun 70-an baru muncul sampai awal tahun 80-an. Puncak-puncaknya. Jadi dulu tidak ada persoalan HAM ketika militer itu mengadili sipil seperti sekarang kan. Nggak boleh, hukum militer tidak boleh juga.
mengadili sipil. Dan sipil nggak boleh mengadili militer. Wewenang yang diterima Maijen Soeharto untuk menggelar mahmiluk kasus G30S 1965 digunakan secara maksimal oleh mantan Panglima Kostrad ini. Kala itu Soeharto bukan hanya bertindak sebagai perwira penyerah perkara, tapi juga berkuasa menentukan siapa saja tokoh yang akan diseret ke kursi terdakwa dan menentukan susunan auditor dan hakim mahmiluk. Posisi Soeharto sangat penting karena di dalam Kepres nomor 370 tahun 65 itu Soeharto itu mempunyai 3 peran gitu. Jadi peran sebagai orang yang menetapkan siapa saja yang diadili, dan kemudian kedua sebagai perwira penyerah perkara, jadi dia harus tahu semua substansi perkara itu, dan yang ketiga menentukan susunan mahkamah militer itu. Jadi 3 itu semuanya dipegang oleh Soeharto gitu. Jadi mahmiluk itu tidak terlepas dari tangan Soeharto gitu. Persidangan para terdakwa kasus gerakan 30 September 1965 di Mahmiluk yang digelar sepanjang tahun 1966 berlangsung terbuka. Persidangan yang mendapat liputan dari sejumlah wartawan asing ini juga terdokumentasi dengan baik. Namun meski berlangsung terbuka, sejumlah kalangan menilai proses persidangan di Mahmiluk kala itu seperti diarahkan untuk menyalahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S. Sebuah kesimpulan yang berbulan-bulan sebelum Mahmiluk digelar sudah kerap dituduhkan terhadap PKI, antara lain lewat berita-berita di sejumlah koran saat itu yang melukiskan kekejaman orang-orang PKI dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Menjelang Gestapo, itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum Gestapo, di masyarakat tuh beredar macam-macam terbitan yang menggambarkan kekejaman komunis. Jadi rasa ketakutan kepada komunis sudah terbangun sebelum itu Gestapo. Gampang orang percaya cerita apa yang kemudian kita anggap kebohongan, banyak. Tapi kita tahu itu tidak benar sekian tahun kemudian, begitu. Jadi pada waktu itu ketegangan luar biasa. Nah, ini semua berkontribusi kepada amok masyarakat anti komunis kepada orang komunis, terutama di luar Jakarta. Saya sebagai wartawan ikut operasi penumpasan Gestapo di Jawa Tengah, coba melihat 1 orang mati. Cerita yang dibuat oleh Orde Baru sendiri mengenai kekejaman di Lubang Buaya gitu. Kita tahu dari banyak studi seperti studi terhadap visum ya, para korban, para jenderal yang dibunuh itu, bahwa cerita yang dibuat oleh Orde Baru dan kemudian menyebar itu tidak betul gitu ya. Jadi produksi pengetahuan menurut istilah saya itu dari hulu sampai hilir betul-betul dikendalikan. Dan seandainya ada tafsir yang alternatif sifatnya, yang digunakan ya mekanisme pelarangan, ya, jadi represi gitu. Bukunya dilarang, kadang-kadang pengarangnya juga penulisnya diperiksa, ya, ditangkap, kalau perlu dipenjarakan. Dan yang jelas di ruang publik ya tidak ada kesempatan bagi orang untuk mengemukakan pikirannya sendiri gitu ya. Apalagi kalau itu bertentangan dengan penguasa Orde Baru gitu. Jadi mesin-mesin yang digunakan tuh mulai dari pendidikan sampai kepada peralatan represif itu tadi gitu. Dalam persidangan Mahmiluk, beberapa elit pengurus PKI yang menjadi terdakwa seperti Sudisman, Syam Kamaruzaman, dan Nyono memang memberi kesaksian tentang sepak terjang Ketua Komite Sentral PKI D.N. Aidit dalam peristiwa G30S. Namun berbeda dengan tuturan resmi pemerintah Orde Baru yang menyebut PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S. Dalam sidang-sidang di Mahmiluk, para elit PKI yang menjadi terdakwa menolak bila PKI dipersalahkan dalam peristiwa berdarah ini. Anggota Dewan Politbiro PKI Sudisman misalnya mengatakan bahwa sebagai partai politik, PKI tidak pernah merencanakan atau dilibatkan dalam gerakan 30 September.
Gerakan ini menurut Soedisman merupakan buah dari konflik di internal Angkatan Darat yang dipimpin Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Perseteruan PKI dengan Angkatan Darat, dengan tentara, sudah bermula di zaman tahun 48. Pada waktu itu tentara kita sebagian besar adalah Angkatan Darat. Yang melakukan operasi melawan PKI itu Angkatan Darat. Mayoritas tentara kita adalah Angkatan Darat. Nah, konflik ini berlanjut terus karena tentara adalah kekuatan politik, meskipun pada waktu itu kekuatan politik tentara itu bukan kekuatan politik legal. Penting dijelaskan. Peranan politiknya tidak legal. Baru menjadi legal ketika Bung Karno menjadikan tentara sebagai kekuatan politik legal dengan kedudukan yang sama dengan partai politik, dengan menjadikan tentara, ABRI waktu itu sudah dipakai, tentara dan polisi, TNI dan polisi sebagai golongan karya. Jadi konflik dengan PKI, yang berkonflik itu adalah Angkatan Darat. Dalam kesaksian di sidang Mahmiluk, Soedisman mengatakan bahwa Ketua CCPKI Aidit tidak pernah menyatakan PKI hendak mengadakan operasi militer. Aidit yang mendukung gerakan 30 September menurut Soedisman juga tidak pernah mengemukakan bahwa PKI akan mencetuskan revolusi saat itu. Pemerkarsa dan pengorganisir gerakan 30 September 1965, kata Soedisman, adalah para perwira progresif revolusioner yang ingin menggagalkan rencana Dewan Jenderal yang di belakangnya ada perwira-perwira non-komunis dan komunis. Kalau yang disebut Orde Baru itu jelas bahwa ini dalangnya PKI. Kalau saya melihat PKI terlibat, ya, tapi bukan hanya PKI. Contoh, yang menculik tentara, yang diculik tentara, yang dibunuh tentara, yang ngadili tentara. Jadi pasti ada keterlibatan tentara, kan satu. Tapi bahwa tidak ada keterlibatan PKI itu juga omong kosong. Kenapa? Kesaksian Soedisman, Nyonto, Nyono, semua bilang kami terlibat. Aidit semua bilang kami terlibat. Hukum mati kami silahkan. Tapi partainya jangan dibubarin. Jangan dibubarkan. Karena itu pilar demokrasi. Mereka kan ngomongnya begitu. Ini suara rakyat. Hukum mati kami. Presiden yang selalu mereka sebut adalah kasus PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang pada tahun 63 dibubarkan oleh Bung Karno. Syahrir diusir dalam pengasingan ke Eropa. Mereka menuntut seperti itu. Hukum kami, kalau perlu dihukum mati. Tapi partainya jangan dimatikan. Gitu. Ini kan partainya oleh Pak Harto langsung dimatikan. Selain lewat penuturan Soedisman, sepak terjang DN Aidit dalam gerakan 30 September juga muncul dalam persidangan di Mahmiluk lewat kesaksian Ketua Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman. Dalam persidangan ini, Syam Kamaruzaman terungkap sebagai sosok penting yang mempengaruhi Aidit untuk mendukung gerakan para perwira TNI Angkatan Darat Progresif yang dipimpin Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Soedisman itu dia mengakui bahwa keterlibatan pimpinan ada gitu, tapi bukan sebagai organisasi. Dan itu sama persis dengan analisis Bung Karno di dalam pelengkap Nawacitsara itu kan, ya, bahwa memang ada pimpinan-pimpinan PKI yang dibilang keblinger itu gitu, tapi mereka bekerja bukan atas dasar organisasi. Dan di dalam penelitian-penelitian selanjutnya semakin terlihat bahwa mereka memang bekerja sebagai sebuah secara individual, ya, sebagai sebuah komplotan, tapi di luar sepengetahuan dari organisasi gitu. Bahkan Komite Sentral PKI pun nggak tahu menahu soal ini. Gitu. Dari fakta persidangan agak ini bermacam-macam ya tafsirannya ya. Apakah dia itu berkumpul di lubang buaya pada saat itu memang atas instruksi organisasi? Kalau iya, kapan instruksinya? Di mana diberikan? Mana buktinya? Gitu. Kita kan selalu berbicara berdasarkan bukti. Menurut pengadilan terbukti bahwa mereka dikerahkan, mereka dilatih.
Dalam persidangan Mahmilub terungkap bahwa gerakan 30 September 1965 ditujukan untuk menyingkirkan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat sayap kanan yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Para jenderal ini dalam pandangan Syam Kamaruzaman telah siap mengambil alih kekuasaan bila Presiden Soekarno yang menurutnya tengah sakit keras meninggal dunia. Adanya keterlibatan Syam Kamaruzaman dan beberapa orang lainnya di bidik khusus itu untuk menunjukkan bahwa memang ada pimpinan PKI yang terlibat itu ada gitu. Seperti juga dikatakan oleh Bung Karno di dalam Nawaksara, ada pimpinan PKI yang keblinger, itu benar gitu. Tetapi bukanlah PKI sebagai sebuah organisasi secara keseluruhan. Mereka menyatakan ya ada di dalam persidangan itu kan yang dibuktikan itu ada pertemuan-pertemuan. Itu memang terbukti sebelum ada gerakan 30 September ada pertemuan-pertemuan di antara anggota Biro Khusus PKI dengan beberapa orang militer gitu seperti Untung, Sam dan lain-lain itu mereka bertemu. Persidangan para terdakwa kasus gerakan 30 September 1965 yang digelar secara terbuka mulai bulan Februari 1966 menarik perhatian banyak kalangan dan mendapat publikasi cukup luas. Risalah persidangan Mahmilub hingga menjelang tahun 1971 juga sempat dimuat di publikasi Angkatan Darat tanpa diedit. Namun menjelang pemilu tahun 1971 ketika Soeharto selaku pejabat presiden melakukan konsolidasi kekuasaan, dokumen persidangan Mahmilub mulai disensor. Tentara pada awalnya memang berkepentingan untuk membuka apa adanya gitu. Tetapi kemudian sidang itu menjadi tertutup, sulit diakses, hasilnya tidak bisa diakses ya. Terus yang diterbitkan itu mulai dipilih itu setelah penerbitan ke-6 dan seterusnya yang tidak lagi pakai seri publikasi penerangan Angkatan Darat, tapi sudah macam-macam dan itu baru dilakukan menjelang pemilu tahun 71. Jadi dari tahun 69 ketika Orde Baru naik dilakukan konsolidasi kekuasaan, membutuhkan cerita-cerita yang bisa melegitimasi Orde Baru dan banyak hasil dari sidang Mahmilub itu tidak bisa mendukung kerangka ini. Jadi mulai nggak dipakai. Terkait kasus peristiwa G30S, Samuel Gultom, dosen ilmu politik UI, dalam bukunya Mengadili Korban, menyatakan bahwa secara keseluruhan ada 17 perkara yang diperiksa Mahmilub. Sementara hingga tahun 1978, Mahmilti memeriksa 291 perkara dan pengadilan negeri sebanyak 466 perkara. Namun buku putih G30S yang diterbitkan Sekretariat Negara di tahun 1994 mencatat ada 24 orang yang diajukan ke pengadilan terkait peristiwa G30S. Sidang dan penjatuhan vonis ke-24 terdakwa kasus G30S di Mahmilub berlangsung dari bulan Februari 1966 hingga tahun 1975. 23 dari 24 terdakwa divonis hukuman mati dalam persidangan. Beberapa nama terdakwa yang divonis hukuman mati antara lain Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Nyono, Sudisman, Syam Kamaruzaman, Pono, Marsikal Madya Omardani, hingga Dr. Subandrio. Iya, kalau kita lihat misalnya sampai bulan Desember tahun 66 ada 16 orang yang diadili gitu di Mahmilub dan 13 orang dihukum mati. Hanya 3 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu jelas itu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka itu betul bersalah gitu. Dan mereka itu ada 3 kelompok gitu. Yang pertama di situ ada unsur PKI-nya, kedua ada unsur militernya, dan yang ketiga pendukung Soekarno. Jadi itu yang ingin disampaikan ke tengah masyarakat, ketiga kelompok itu yang bersalah gitu. Orde Baru yang baru seumur jagung waktu itu memerlukan legitimasi rakyat, dan demi legitimasi itu dibangunlah satu konstruksi pemikiran publik secara masif ya, melalui rekayasa sejarah gitu.
Ya, supaya orang itu membenci Orde Lama, Bung Karno, lalu memberi legitimasi kepada Soeharto. Nah, tujuannya itu karena itu terasa sekali menjelang pemilu tahun 71. Ini skenario politik yang besar yang memang tujuannya adalah menggulingkan rezim demokrasi terpimpin, dan syarat utamanya adalah pertama-tama betul-betul memberangus PKI sampai ke akar-akarnya. Karena itu hukuman mati kan sama aja, yang tidak masuk ke pengadilan pun banyak yang dihukum mati atau dibuang ke Pulau Buru dan seterusnya. Semua sepak terjang Soeharto itu bukan sekedar untuk memberantas PKI, tapi betul-betul mau menggulingkan rezim demokrasi terpimpin. Itu sebabnya semua yang Soekarnois walaupun bukan PKI juga ditangkap, diadili, termasuk Pak Subandrio kan gitu. Haji Dr. Subandrio, umur 52 tahun, pekerjaan terakhir, Wakil Perdana Menteri 1 Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Intelligence Republik Indonesia, Wakil Panglima Besar Kostrad, Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara, Wakil Panglima Besar Koto-E, Anggota dan Ketua Gabungan 1 KONI, Koordinator Urusan Iran Barat, dan anggota pengurus besar Front Nasional. Ditahan sejak tanggal 18 April tahun 66 berdasarkan surat perintah penahanan dari Tim Pemeriksa Pusat nomor Pren 17 TP 1 1966 tertanggal 18 April 1966 dan surat perintah Auditor Jenderal Angkatan Darat nomor Pren 050 9 1966 tertanggal 17 September tahun 1966. Mahkamah Militer Luar Biasa tersebut di atas, keputusan instruksi dari pemerintah Republik Indonesia dan atau Presiden Republik Indonesia mengadili, menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah melakukan kejahatan-kejahatan, telah berusaha atau mencoba untuk memberikan kepada orang-orang lain dengan maksud untuk menyiapkan dan memudahkan makar, dengan maksud menggulingkan pemerintah yang siap dan melakukan pemberontakan, menyebarkan dan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan termasuk kekacauan ekonomi, kegoncangan di antara kalangan penduduk, dengan tujuan untuk merintangi usaha pemulihan keamanan dan ketertiban sebagai akibat G30S, mempertahankan potensi yang ada di belakang G30S, dan mengurangi arti G30S sebagai perbuatan kontra revolusi. Di dalam Mahkamah Militer Luar Biasa yang memeriksa dan mengadili perkara Haji Dr. Subandrio menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati. Jadi kalau sidang-sidang Mahmilub itu ada dakwaan-dakwaan mengenai perbuatan gitu. Misalnya dia berada di lubang buaya, dia ikut berondong, jenderal ikut masukkan ke sumur. Ada dakwaan-dakwaan yang begitu. Ada lagi dakwaan yang dia ikut rapat-rapat. Nah, ada orang yang memang tidak pernah ikut rapat, tapi dia ikut nyerbu rumah jenderal itu. Itu ada orang yang dakwaannya itu. Di luar 24 nama yang dihadiri di Mahmilub dan sebagian besar divonis hukuman mati. Sebelumnya beberapa nama petinggi PKI seperti DN Aidit, Nyoto, dan Lukman langsung dieksekusi mati tak lama setelah ditangkap tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, ada ribuan orang yang diidentifikasi sebagai anggota atau simpatisan PKI dan organisasi underground-nya, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, BTI, SOPSI, dan Lekra juga ditahan hingga bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa tokoh seperti Aidit itu tidak dibawa ke Mahmilub tapi justru ditembak mati gitu. Demikian juga tokoh-tokoh lain yang dihilangkan seperti Nyoto, Lukman, dan lain-lain gitu. Itu menjadi pertanyaan gitu. Kalau di Mahmilub kan apakah mereka bisa mengeluarkan suatu pernyataan yang mungkin akan menghebohkan atau bagaimana, kan kita tidak
tidak tahu itu karena mereka sudah ditembak atau dihilangkan gitu. Sedangkan dari keputusan Mahmilub itu semua menyatakan bahwa mereka yang diadili itu dinyatakan bersalah melakukan makar gitu. Mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah gitu. Jadi keputusan Mahmilub itu tidak menyatakan bahwa PKI terlibat di dalam gerakan itu. Bahwa keputusannya itu adalah mereka yang diadili itu melakukan upaya untuk menggulingkan pemerintahan, melakukan makar. Jadi bukan PKI yang diadili, tapi orang per orang. Nah, harus dibedakan antara yang menjalani proses peradilan, pro justisia kayak gitu, dengan yang bagian dari pertarungan politik. Karena ini purge, ya purge itu pertarungan politik lalu pembersihan. Itu bukan hanya anggota PKI yang terlibat. Semua Soekarnois juga dibabat pasca pertarungan 65 itu, dibabat semua oleh rezim baru yang membutuhkan konsolidasi kekuasaan, membutuhkan legitimasi bagi pemerintahan, manajemen pemerintahan yang baru. Bila mengacu pada hasil persidangan Mahmilub peristiwa G30S 1965, menurut beberapa peneliti sejarah merupakan pertarungan politik biasa antar elit politik dan militer di tingkat pusat. Namun yang menjadi masalah, retorika dan jargon-jargon kekerasan yang menyertai pertarungan antar elit di tingkat pusat ini tidak lagi menjadi sekedar retorika ketika tersebar di daerah-daerah, namun berkembang liar menjadi berbagai provokasi. Provokasi yang memicu aksi-aksi pembunuhan dan bentuk-bentuk persekusi lain terhadap siapa saja yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI dan mengubah konflik di akar rumput menjadi tragedi memilukan yang meninggalkan jejak trauma panjang. Kita punya trauma di dalam melihat sejarah kiri. Trauma apa? Trauma 48. Trauma apa? Trauma 65. Karena kita lebih banyak mendengarkan cerita yang traumatis itu dan juga mendengarkan label atau cap stigma. Sehingga tidak ada kesempatan buat kita untuk belajar tentang periode ini secara terbuka. Maksud saya di publik gitu ya. Terbuka untuk melihat kembali inilah sejarah Indonesia. Ideologi komunis pada awalnya dibawa oleh seorang sosialis dari Belanda bernama Henk Snevely pada tahun 1914. Ia mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau yang disingkat ISDV. Karena perkembangan yang kurang menggembirakan pada tahun 1917, Snevely melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh lokal. Beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh Sarekat Islam pimpinan Hos Cokro Aminoto yang akhirnya juga terjerat oleh pengaruh dari Snevely. Di antaranya adalah Samaun dan Darsono. Pada tahun 1920, ISDV melaksanakan kongres kemudian mengubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, sekaligus memilih Samaun sebagai ketua. Hal ini menimbulkan perpecahan di tubuh Sarekat Islam sehingga muncul golongan SI Merah pimpinan Samaun dan SI Putih pimpinan Hos Cokro Aminoto. Pada Kongres ke-6 SI tahun 1921 terjadi perpecahan. Kelompok Samaun dengan SI Merahnya lebih memilih Perserikatan Komunis Hindia. Tahun 1924 Perserikatan Komunis Hindia merubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda di Pulau Jawa yang disusul pada tahun 27 melakukan gerakan di Sumatera Barat. Gerakan-gerakan yang dilancarkan PKI terhadap penjajah kolonial membuat Belanda berang. Tahun 1927, pemerintah Belanda menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang.
Sejak saat itu PKI melakukan gerakan klandisten atau bawah tanah sampai datangnya penjajahan Jepang. Sebelum Jepang datang, tokoh-tokoh politik itu ingin melakukan gerakan Indonesia Merdeka. Jepang tidak mau mendekati tokoh politik ini. Apalagi PKI tidak mau Jepang itu. PKI yang berkiblat kepada Stalin atau Soviet Uni, maka dan Soviet Uni itu juga dengan Belanda sejajar dengan sekutu itu, maka PKI tidak jadi lawan Belanda. Tadinya memang yang buat itu Belanda, Snevlit namanya. Snevlit ini mendapatkan tugas politik sebenarnya, memecah belah PSI dari dalam, timbullah PKI, tapi bukan partai, Perserikatan Komunis Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi, tak terkecuali organisasi sayap kiri sosialis dan komunis. Berawal dari perjanjian Renville yang diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, di mana wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, terdiri dari Keresidenan Banten, Keresidenan Yogyakarta, Keresidenan Bojonegoro, dan sebagian Pulau Sumatera. Hasil sidang Dewan Partai tanggal 18 Januari 1948, Partai Nasional Indonesia menuntut Amir Syarifuddin untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta, yang akhirnya mengakibatkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi Kabinet Hatta. Untuk merebut kembali kedudukannya pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang mempersatukan golongan sosialis kiri dan komunis. Untuk memperkuat basis massa FDR, membentuk organisasi kaum tani dan buruh. FDR juga memancing bentrok antara warga dengan cara menghasut kaum buruh dengan tuan tanah. Selain itu, FDR juga mengadakan ancaman ekonomi dengan memprakarsai pemogokan buruh di pabrik Delangu pada tanggal 15 Juli 1948. Sebulan sebelumnya, Mei 1948, Musso kembali dari Moskow. Musso merupakan pimpinan Partai Komunis pada tahun 1920-an. 11 Agustus 1948, Musso tiba di Yogyakarta dan kembali memegang jabatan sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Kembalinya Musso ke Indonesia memberikan doktrin baru bagi kekuatan komunis di Indonesia yang diberi nama dengan Jalan Baru. Keadaan ini membuat Amir Syarifuddin, FDR dan Partai Buruh untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Melalui kampanye politiknya, Musso mengancam Kabinet Hatta. Menurutnya hanya PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia mengajukan usul untuk tetap melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang atau yang dikenal dengan RERA. Salah satu program kerja diantaranya memangkas jumlah tentara yang awalnya sekitar 350.000 menjadi 150.000. Musso menentang program ini dan menurutnya dapat menyebabkan kekurangan kader komunis di TNI. Tetapi usaha Musso menghadapi kegagalan karena Kabinet Hatta didukung oleh partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi, serta organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Seberang di bawah pemimpin Mr. Latu Harhari. Merespon hal tersebut, Musso melancarkan berbagai propaganda yang berakhir dengan kerusuhan. Aksi saling menculik dan membunuh pun terjadi. Masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain. Perwira TNI, perwira polisi, pimpinan agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya diculik dan dibunuh. Aksi kelompok kiri ini semakin memanas. Mereka menduga sejumlah petinggi pemerintah saat itu, termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta, telah dipengaruhi oleh Amerika untuk menghancurkan Partai Komunis di Indonesia.
Hal ini didasari dengan adanya pertemuan rahasia pada tanggal 21 Juli 1948 di Sarangan yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Muhammad Rum, dan Kepala Polisi Sukanto dengan pihak Amerika Gerald Hopkins dan Marley Cochrane, wakil PBB. Diberitakan bahwa pemerintah Republik Indonesia menyetujui proposal pembasmian kelompok merah sekaligus Indonesia mendapat bantuan untuk kepolisian Republik Indonesia dalam menumpas kelompok komunis di Indonesia. Dukungan dari Amerika itu memberikan bantuan 50 juta rupiah untuk Komite Aksi Penggandangan Gestapo. Kemudian yang kedua memberikan daftar PKI kepada Angkatan Darat. Mungkin bantuan ini relatif kecil ya, tetapi jelas secara simbolis itu menyatakan bahwa Amerika berada di belakang upaya untuk membasmi PKI. Pada 18 September 1948, Musso didukung oleh Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh PKI memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun dan diiringi dengan pengibaran bendera merah. Inilah cikal bakal pemberontakan Madiun. Dimulai pada pukul 3 subuh, kesatuan PKI mulai menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Tindakan-tindakan yang dilakukan sangat anarkis, seperti penangkapan pejabat pemerintah, perwira TNI, pimpinan alim ulama yang mereka anggap musuh untuk dibunuh secara besar-besaran. Bahkan diantaranya dimasukkan ke sumur dan dijadikan kuburan massal. Yang dibasmi oleh PKI itu kiai-kiai yang ikut 10 November di Madiun itu semuanya habis. Yang dikomando oleh Kiai Hasyim Asy'ari Surabaya dihabisi PKI semua. Kiai dari Selopuro, dari Delopo, Wonorogo, itu Magetan, semuanya itu yang ayat-ayat disembelih buku itu mengisahkan Kiai NU semua. Pada waktu di Madiun dari TNI itu yang menghapuskan adalah Gatot Subroto. Jadi ini kita bicara sejarah untuk apa? Ya supaya tidak lupa gitu bahwa ada gerakan yang sebenarnya murni benar sehingga Bung Karno mengatakan PKI itu teroris gitu. Itu istilah itu Bung Karno pada PKI, tapi karena politik itu beda, selalu tidak pernah sama gitu. Yang perlu kita ingat-ingat lagi bahwa politik itu tidak pernah tetap. There is no permanent friend. Nggak ada yang namanya friend and enemy, itu nggak ada. Yang ada permanent interest. Itu sejarah. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia menyerahkan kepada rakyat untuk memilih salah satu dari dua kubu Soekarno-Hatta atau pemberontak yang diwakili oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Maka pecahlah konflik bersenjata yang pada zaman Orde Baru kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas, maka dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara. Dan Musso melarikan diri ke Ponorogo dan ditembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah Republik Indonesia berjalan sangat singkat. 12 hari setelah pemberontakan Madiun dapat dikuasai, tepatnya 30 September 1948. November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pengikut Musso tewas dan ditangkap. Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir Syarifuddin sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak, ini mengenai PKI di Jawa Tengah itu menang, apakah tidak membahayakan Pancasila? Beliau menjawab bahasanya urusan kekuatan yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan, karena itu harus kita berjuang. Nah, beliau mengatakan ini perjuangan ini bapakmu, serahkan kepada saya, kamu udah turut-turut gitu.
Sejarah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada penerusnya pejabat Presiden Soeharto pada tahun 1967 hingga kini masih kerap mengundang kontroversi. Kontroversi muncul karena sejarah peralihan kekuasaan ini menurut sejumlah peneliti sejarah diwarnai pertarungan politik yang sengit antara Presiden Soekarno dengan kelompok Angkatan Darat di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA dalam laporannya kepada Presiden Lyndon B. Johnson pada tanggal 12 April 1966 misalnya, menurut urutan kronologis kelahiran surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang disebut CIA sebagai keberhasilan Jenderal Soeharto mengambil alih wewenang kekuasaan Presiden Soekarno. Peristiwa penculikan dan pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat di mana 6 diantaranya berpangkat jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 menjadi awal kekisruhan politik yang akhirnya melahirkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dalam buku-buku sejarah versi Orde Baru, Super Semar digambarkan sebagai surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Maijen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengembalikan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu ditandatangani Presiden Soekarno di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966 di hadapan 3 jenderal utusan Soeharto, yaitu Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Kebetulan Jenderal Yusuf dan Jenderal Amir Mahmud itu dianggap cukup dekat dengan Presiden Soekarno, jadi Presiden Soekarno bersedia menerima mereka. Kalau Pak Basuki Rahmat nggak terlalu dekat, tapi khususnya Yusuf itu dekat dengan Presiden Soekarno. Dan terus Jenderal Yusuf mengatakan, Pak, berikan saja wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk menyediakan segala usaha untuk melindungi keamanan Presiden Soekarno. Tadinya Bung Karno masih maju mundur ya. Tapi kemudian oleh Pak Lemena juga dianjurkan, "Sudahlah Bung, supaya Bung Karno aman, berikan wewenang itu kepada Presiden Soeharto." Ya memang tadinya Bung Karno ogah memberikan itu karena khawatir nanti kekuasaannya berkurang. Tapi oleh Pak Lemena terutama mendesak supaya Bung Karno tenang, bisa menjalankan kepemimpinannya dengan tenang, tidak usah mikirkan yang enggak-enggak, oleh karena keamanannya dilindungi. Berbekal Super Semar, Maijen Soeharto kemudian melakukan berbagai langkah yang dinilai sejumlah kalangan untuk memperkuat kekuasaan dan posisi Angkatan Darat di pemerintahan, seperti membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang G30S 1965. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto juga membubarkan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa yang dikenal sebagai pendukung utama Presiden Soekarno. Ketika Bung Karno ingin mencabut Super Semar itu, sebelum itu dilakukan, maka Soeharto melakukan tindakan yang lebih intensif lagi. Pertama, membubarkan Cakrabirawa yang merupakan pendukung Soekarno, dan kemudian menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada Soekarno, dan pada tanggal 22 Maret tahun 66 itu menguasai pers. Ada seorang perwira namanya Mayor Jenderal Sucipto, sarjana hukum. Beliau adalah ketua G5 Koti, dipanggil Pak Harto dan kemudian ditugaskan oleh Pak Harto untuk membuat suatu keputusan berdasarkan surat perintah ini untuk membubarkan PKI. Karena sebelum itu kita selalu mendesak, terutama para mahasiswa, mendesak Bung Karno untuk membubarkan PKI. Bung Karno tidak bersedia. Dan ternyata gerakan itu membangkitkan seluruh kekuatan-kekuatan generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar, mulai bangkit untuk melakukan gerakan-gerakan. Dan sejak itu maka hampir semua yang namanya plang-plang PKI, plang SOPSI, plang yang berkaitan dengan
anak buah atau antek-antek PKI itu di Jakarta habis. Dari ini semuanya kemudian juga penyerbuan ke rumah tokoh-tokoh PKI karena mereka sudah meninggalkan Jakarta, rumah Aidit, rumah Nyono, rumah Nyoto, rumah Munir itu diserbu oleh anak-anak muda-muda dari pemuda Pancasila, dari Ansor, dari PI, dari pemuda Muhammadiyah, dari HMI ya. Jadi karena sebelumnya itu ada seorang anggota kami yang tertembak oleh Cakrabirawa Arif Rahman ya. Jadi setelah itu RPKAD selalu memberi perlindungan kepada demonya kami itu. Nah itu pasukan RPK itu yang dikatakan pasukan yang nggak dikenal. Sebelum bulan Maret itu, bulan Februari terjadi demonstrasi mahasiswa dan sebagainya. Kemudian pada bulan Januari itu RPKAD ditarik dari Bali untuk kembali ke Jakarta. Lalu sebelum itu bulan Desember, November, dan Oktober terjadi pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Itu yang membuat Bung Karno juga agak tidak menduga juga bahwa akan terjadi kekerasan begitu besarnya. Itu konteks dalam arti luas atau kronologi dalam arti luas. Belum lagi menyangkut kepentingan Amerika di Indonesia pada waktu itu, yang secara langsung atau tidak langsung ikut menyumbang apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 itu. Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto juga mengeluarkan SK Presiden nomor 5 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat gerakan 30 September 1965. Untuk mengisi pos para menteri yang ditahan Soeharto, mengangkat 5 menteri koordinasi ad interim dan beberapa menteri ad interim hingga terbentuknya kabinet baru. Memang kita mencurigai Menteri Luar Negeri Subandrio, terutama Subandrio. Jadi waktu itu memang para mahasiswa itu berusaha untuk menangkap Subandrio. Tapi waktu itu Subandrio nggak ada. Perintah Soeharto hanya tangkap Subandrio. Caranya saya yang melaksanakan. Itu inisiatif saya. Saya tepuk. Jadi kalau keterlibatan saya di dalam surat 11 Maret atau Viper Semari ini adalah ini. Soeharto tulis surat, dia tidak bisa bertanggung jawab kalau tidak diberi kekuasaan untuk membersihkan kota Jakarta dan seluruh Indonesia dari PKI. Pada surat itu dibawa oleh Basuki Rahmat bersama dengan Andi Yusuf yang dekat dengan Soekarno dan juga Amir Mahmud. Lieutenant General Soeharto reports about today strongly denied reports about the coup d'etat in Indonesia. That I'm not the active president anymore. And that General Soeharto has taken over power. Peristiwa kelahiran Super Semar menurut Badan Intelijen Amerika atau CIA merupakan bentuk pertentangan yang sangat kentara antara Presiden Soekarno dengan Majen Soeharto. Dalam laporan terkait kronologis peristiwa Super Semar pada Presiden Amerika Lyndon B. Johnson pada tanggal 12 April 1966 yang saat ini sudah dibuka untuk publik, pihak CIA misalnya sudah tahu akan ada pertemuan Soekarno dengan pihak Angkatan Darat. Pada 11 Maret 1966, CIA juga melaporkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1966, Angkatan Darat sudah bisa mengatasi kekuasaan Soekarno, yang menurut CIA sudah berencana mencopot jabatan Soeharto dari jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Amerika sudah mengetahui itu, dan kita lihat sendiri bulan Maret ini kan bulan yang sangat intens di dalam politik Indonesia itu pada tahun 66. Ketika pada tanggal 9 Maret Soeharto itu mengutus 2 orang pengusaha, Dasaad dan Asimning, pengusaha yang dekat dengan Bung Karno ke Bogor untuk meminta Bung Karno menyerahkan pemerintahan sehari-hari pada Soeharto. Presidennya tetap Soekarno. Tapi Soekarno sangat marah dan menolak usulan itu pada tanggal 9 Maret tahun 66. Nah, karena
usaha untuk membujuk itu gagal, maka tanggal 11 dilakukan tekanan yang lebih besar, demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh tentara, dan itu yang menyebabkan Soekarno dengan helikopter itu menyingkir ke Bogor gitu. Jadi di sini terlihat gerakan-gerakan yang sistematis, yang bertahap, yang intensif. Dan pada tanggal 11 Maret kita tahu diserahkan Super Semar, dan ini digunakan oleh Soeharto pada tanggal 12 Maret untuk membubarkan PKI. Laporan Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA seputar peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar tak hanya berisi analisis singkat mengenai upaya kelompok Angkatan Darat mengendalikan kekuasaan, namun juga menyoroti upaya Presiden Soekarno untuk melawan upaya para perwira Angkatan Darat di bawah pimpinan Maijen Soeharto yang ia anggap bertindak melebihi wewenangnya. Sebuah upaya yang dijawab Maijen Soeharto dengan langkah penangkapan 15 Menteri Pro Soekarno dengan alasan dituduh terlibat peristiwa G30S 1965 atau menjadi bagian dari organ PKI. Menteri yang direkrut oleh Bung Karno ketika itu justru menimbulkan tanda tanya yang besar atas dugaan keterlibatan mereka pada peristiwa G30S. Jadi sikap kemarahan mahasiswa ketika itu adalah kemarahan pada sikap Presiden ketika itu yang tidak mengindahkan aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa yang muncul ketika itu. Maka kami beranggapan bahwa kabinet ini memang tidak boleh dibentuk. Pertarungan politik yang terjadi pada beberapa bulan sebelum dan setelah terjadinya peristiwa G30S 1965 memang menjadi perhatian sejumlah negara lain yang memiliki kepentingan dengan arah dan situasi politik di Indonesia. Amerika Serikat yang sejak tahun 1950-an terlibat perang dingin dengan Uni Soviet dan negara-negara blok komunis misalnya, punya kepentingan yang kuat untuk mencegah masuknya Indonesia yang dianggap sebagai negara terbesar di Asia Tenggara ke dalam blok komunis. Karena itu, meski tidak ada bukti keterlibatan langsung pemerintah Amerika Serikat lewat CIA, aktif mendukung kelompok-kelompok yang kontra dengan kekuatan komunis di Indonesia. Kan selalu ada tuduhan sejak semula bahwa ini ada peran permainan dari CIA Amerika. Ya, itu tuduhan itu selalu bisa aja dia, tapi nyatanya apa yang saya ucapkan ini nyatanya apa yang telah terjadi, bahwa di dalam kegiatan itu semua yang bergerak berfungsi TNI Angkatan Darat dan perwira TNI Angkatan Darat. Tapi ya masuk akal karena orang-orang yang tidak senang terjadinya, yaitu orang-orang yang pro PKI, dengan sendirinya cari alasan untuk memojokkan Pak Harto dan kami TNI Angkatan Darat. Nah, kalau pertanyaan keterlibatannya CIA ada atau tidak, menurut saya pasti ada. Hanya bukti kerasnya ini, hard evidence itu kita masih belum punya. Nah, dari bukti-bukti yang sudah ada itu, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Yang pertama, bukan dari dokumen, tetapi justru dari ketiadaan dokumen. Misalnya begini, pembantaian massalnya begitu besar, banyak yang mati, tetapi tidak ada satu dokumen pun Amerika yang mengecam itu. Ya, tidak ada, kan champion of human rights katanya. Nggak ada kecaman terhadap pembantaian itu. Hanya karena menurut mereka toh yang dibunuh itu orang-orang kiri gitu, atau pengikutnya Soekarno. Sorotan atas dugaan keterlibatan tidak langsung CIA dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia sebelum dan pasca tragedi 1 Oktober 1965 saat ini sudah banyak mengemuka.
Salah satunya bisa diketemukan pada dokumen rahasia bertanggal 23 Februari 1965 yang telah dideklasifikasi pada tahun 2001. Dalam dokumen bertajuk Memorandum yang disiapkan untuk Komisi 303 itu, disebutkan persetujuan Komisi Khusus Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat kepada CIA untuk melakukan aksi politik menghancurkan komunis di Indonesia. Caranya dengan menjalin kerjasama diam-diam guna mendukung kelompok anti-komunis, operasi surat gelap, operasi media, juga aksi politik di dalam organisasi dan lembaga di Indonesia. Kini setelah Super Semar itu, menariknya Amerika menyebut Soeharto dan kawan-kawan itu dalam tanda kutip pemerintahan yang baru. Jadi sudah tahu dia bahwa Soekarno ini tersingkir. Jadi bukan sebagai penerima surat perintah, tetapi sebagai pemerintahan yang baru. Dan itu menurut Amerika adalah Angkatan Darat. Peristiwa lahirnya Super Semar dalam catatan sejarah politik Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam kronologi lahirnya pemerintah Orde Baru. Karena dengan berpegang pada klaim legalitas Super Semar, Maijen Soeharto berkesempatan melakukan sejumlah langkah politik yang di belakang hari kian menggerogoti kekuasaan Presiden Soekarno. Arti penting Super Semar pertama adalah bahwa dengan begitu bisa mendobrak kesulitan sehingga bisa segera PKI sebagai organisasi dilarang. Itu penting sekali. Oleh karena dengan demikian, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan juga di daerah untuk meniadakan peran PKI di dalam masyarakat dan khususnya dalam politik. Karena selama Bung Karno memegang politik Nasakom, itu PKI pegang peran politik luas sekali termasuk di daerah-daerah. Bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI. Bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Tadi telah disitir oleh kawan Aidi. Apa sebabnya menurut pendapat saya PKI menjadi besar? Ialah oleh karena PKI adalah konsekuen progresif revolusioner. Memang pidato itu sendiri juga menambah. Karena diharapkan tadinya itu masih ada kesempatan buat Bung Karno. Kalaulah beliau mau mengutuk ya ataupun ikut menyalahkan PKI. Nah ternyata Bung Karno konsisten dan konsekuen tidak mau menyalahkan PKI. Pada waktu itu saya juga bersikap menyalahkan Soekarno. Setelah membubarkan PKI dan menahan 15 menteri pro Soekarno, langkah Soeharto dalam menafsirkan Super Semar tidak berhenti dengan alasan memenuhi aspirasi masyarakat. Dan dengan dukungan besar dari kelompok anti-komunis dan anti-Soekarno, Soeharto kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dalam sidang umum MPRS yang digelar 20 Juni hingga 6 Juli 1966, laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak. Pada saat yang sama, MPRS juga menetapkan TAP MPRS tentang Super Semar. Setelah MPRS menolak laporan pertanggungjawabannya, Presiden Soekarno praktis kehilangan kewibawaannya sebagai presiden. Dan pada tanggal 12 Maret 1967 atau setahun lebih sehari setelah keluarnya surat perintah 11 Maret, kekuasaan Soekarno sebagai presiden akhirnya benar-benar berakhir setelah MPRS melantik Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Saya setuju Super Semar itu dijadikan TAP MPR karena itu memang fakta sejarah ada Super Semar. Tapi konsekuensi berikutnya yaitu dengan Super Semar itu lalu mencopot, ya bukan memberhentikan, mencopot semua kekuasaan Presiden Soekarno, ya, dan namun tetap menjadi presiden. Bagi saya itu suatu jalan keluar yang saya anggap itu inkonstitusional.
Menyusul terjadinya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada pejabat Presiden Soeharto pada tahun 1967, arah politik dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia berubah drastis. Dalam soal politik luar negeri dan pilihan kebijakan ekonomi misalnya, pemerintah Soeharto lebih condong ke negara-negara blok barat, terutama Amerika Serikat, dan menjauh dari negara-negara blok komunis atau sosialis. Orientasi politik Indonesia itu kerakyatan. Jadi rakyat itu berpartisipasi sebanyak mungkin, ya. Soekarno orang sipil, kemudian menteri-menterinya juga orang-orang biasa gitu ya. Tetapi setelah Super Semar ini kan elitis. Semuanya diarahkan ke Jakarta. Setelah Super Semar itu 11 Maret tahun 1966 itu elitis. Jadi semuanya ini. Nanti rakyat akan disebut sebagai massa mengambang. Ya, yang diikutkan sejauh untuk kepentingan pemilu saja. Setelah itu ya dilepaskan gitu. Itu yang kedua, perubahan kedua. Perubahan ketiga menurut saya adalah situasi yang pada zaman Soekarno itu adalah anti barat, anti neo kolonialisme dan liberalisme, itu sekarang menjadi pro barat. Pada akhir Desember tahun 65, Soeharto dengan helikopter itu datang ke Istana Cipanas. Ketika itu ada pertemuan ekonomi di sana dipimpin oleh Wahdam Khairul Saleh untuk membicarakan nasionalisasi perusahaan asing termasuk Caltex. Nah, ketika itu Soeharto datang dengan helikopter turun ke sana dan menyampaikan bahwa Angkatan Darat tidak setuju dengan nasionalisasi Caltex. Ini suatu peristiwa yang kecil, yang tidak diberitakan di dalam media, tapi disampaikan di dalam memoir Marshall Green dan juga ada di dalam arsip kedutaan Amerika yang dilaporkan ke Kemlu mereka, memperlihatkan betul bahwa siapa yang menghubungi Soeharto, siapa yang memerintahkan Soeharto untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap nasionalisasi Caltex. Jadi hubungan itu sudah ada gitu dengan Soeharto misalnya dengan pihak Amerika gitu. Kita tahu bahwa Orde Baru itu merupakan perubahan yang secara cepat dan juga secara drastis dan secara besar-besaran perubahan dalam bidang politik misalnya. Kita yang dulunya itu menjadi pemimpin gerakan non-blok, anti-imperialis kolonialisme itu sekarang menjadi temannya Amerika gitu, temannya Barat gitu. Pembangunan ekonomi itu tergantung dari modal asing gitu. Nah, dari pinjaman dari luar negeri itu yang terjadi gitu. Dan di sisi yang lain juga demokrasi itu menjadi dibungkam. Berbeda dengan pada masa Orde Lama, walaupun ada hal-hal yang bersifat otoriter, tetapi ketika itu polemik di tengah masyarakat itu sesuatu yang dibolehkan gitu. Dan ini tidak ada pada masa Orde Baru. Berpuluh tahun setelah peristiwa kelahiran Super Semar, hingga kini kontroversi terkait isi Super Semar yang dinilai sangat menguntungkan posisi Maijen Soeharto masih menjadi bahan perdebatan. Kontroversi yang menyeruak terkait keautentikan poin-poin isi Super Semar itu berkelidan dengan terkuaknya fakta sejarah bahwa keberadaan dokumen asli Super Semar hingga kini masih belum diketahui. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menegaskan bahwa dokumen asli Super Semar hingga kini belum diketemukan. Menurut Deputi Kepala ANRI Imam Gunarto, berdasarkan hasil penelitian Puslapfor, 4 dokumen Super Semar yang saat ini ada di tangan ANRI seluruhnya tidak asli atau tidak orisinal. Tentang otentik atau tidak keempat jenis versi tadi, jenis arsip tadi dari Puspen AD itu kalau dilihat itu ketikannya itu kayak ketikan komputer. Ya, jadi di margin kanan itu lurus gitu. Kalau ketikan pasti nggak lurus. Nah, kita bayangkan tahun 66 kayaknya kita belum pakai komputer. Jadi itu bisa disingkirkan dulu. Kemudian yang kopi
surat dari Emilius fotokopi kan. Nah itu bisa kita singkirkan dulu. Tanda tangan Bung Karno pada Super Semar yang dikirim oleh Bapak Nurinwa itu bukan merupakan tanda tangan original, ya, tetapi merupakan produk cetak. Kemudian yang kedua, lambang Garuda. Jadi kan itu kopnya lambang Garuda. Kemudian isi Super Semar itu sendiri dan tanda tangan itu merupakan hasil produk cetak yang sama. Jadi terjadi sekaligus dalam waktu yang sama, kayak orang ngeprint shred gitu ya. Nah beda kalau yang asli mestinya kopnya sudah ada dulu, habis itu diketik, setelah diketik ditanda tangan. Jadi ada 3 tahapan dan itu pengujian oleh laboratorium forensik bisa dilihat tekanannya terhadap kertas dari tinta-tinta itu. Ya hanya 1 kali itu saja saya gunakan dari surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, itu mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja itu. Itu padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan itu. Indonesia ini bangsa yang kaya akan narasi sejarah, tapi cara kita menyimpan ingatan itu nggak benar gitu. Arsipnya amburadul, ada yang diumpetin, ada yang dibakar. Kira-kira arsipnya bahaya untuk dirinya ya dibakar gitu kan. Sayang. Dengan adanya sejumlah kontroversi yang masih menyelimuti sejarah Super Semar, sebuah upaya yang sungguh-sungguh dan berintegritas untuk menguak kebenaran sejarah tersebut sangat diperlukan. Sebab hanya dengan sejarah yang jernih bertutur, kita bisa mendapat pelajaran yang berharga dari masa lalu. Sejarah itu ditentukan oleh pemenang. Bagi saya, di studi banyak-banyak aja, orang bertentangan, boleh-boleh saja, dan harus nggak sama perspektifnya. Biar memperkaya, silakan publik generasi berikut belajar dari itu. Demikian tokoh dan peristiwa yang mencatat berbagai kejadian dan sosok yang melatari narasi sejarah negeri ini. Ma'assalamah. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa ini mempunyai kesadaran sejarah tinggi sekali. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena Nabi itu juga mengungkap kembali sejarah kemanusiaan yang dilupakan orang, dan orang-orang yang lupa sejarah itu disebut dalam Al-Quran itu jahiliyah. Betapa hebatnya tentang hal nilai sejarah. Jadi Allah itu untuk menyampaikan ajarannya melalui Nabi, dan ajarannya itu berisi sejarah. Maka Bung Karno juga begitu, jas merah, dengan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena Pak, beliau manusia biasa juga lupa, hanya bisa ingat kembali kalau diingatkan sejarah. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu disebutnya history actually happened. Radio Russell sedang beraksi, kita sebagai aktor sejarah di dalam penyiaran gitu. Saat ini namanya history as actual. Kalau nanti sudah ditulis, maka history as written. Kenapa ditulis? Ya bagaimana Al-Quran nggak ditulis? Jadi kita semuanya diingatkan bahwa perlu masa lalu itu. Dan kita di akhirat pun, itu yang dipertanyakan, amal-amal kita di masa lalu bukannya akan datang. Jadi kita semuanya gitu, dengan sejarah itu dicerdaskan. Dengan sejarah itu tidak dilupakan. Itulah gunanya sejarah. Rasil memancar dari kemurnian, keluhuran, dan kemuliaan akan berbagai nilai Islam, menyuburkan dan menghidupkan hati dengan iman, menanamkan benih-benih kebaikan dan kesolehan di tengah pertumbuhan zaman. Rasil menebarkan mutiara hikmah, nasihat, keutamaan, akhlak, peradaban, dan memberikan petunjuk ibadah yang bersih
hubungan silaturahim yang tulus, dan hukum syariat yang teguh di semua sisi kehidupan. Rasil menyuarakan program-program Islami dengan gaya bahasa yang mudah, penjelasan yang ringkas, tanpa menyisih prinsip-prinsip pendidikan, baik menyangkut masalah ibadah, akidah, akhlak dan muamalah berdasar hukum syar'i yang sahih dalam masalah agama dan urusan dunia. Rasil, satu Indonesia untuk Islam yang satu.